Kali ini saya akan mendongeng alur cerita film The School for God and Evil yang dirilis pada tahun 2022. Disutradari oleh Paul Feig dan dibintangi oleh Sophia Anne Caruso, Sophie Willie, Kit Young, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi, film ini mengisahkan dua sahabat yang dikirim ke sekolah sihir untuk kebaikan dan kejahatan. Akan tetapi di sekolah tersebut, mereka malah mendapatkan masalah besar yang harus mereka selesaikan demi kebaikan dunia. Cerita berawal pada dahulu kala, tepatnya di dunia dongeng, di mana dua saudara kembar yaitu Ryan dan Rafael mendirikan sekolah untuk kebaikan dan kejahatan. Tujuannya yaitu untuk mempersiapkan para murid menjadi karakter dongeng, di mana mereka juga menciptakan para pahlawan yang disebut Ever dan para penjahat yang disebut Never. Saat keduanya sedang berlatih duel menggunakan sihir, Rafael tiba-tiba terbawa emosi karena kebaikan selalu unggul. Ia pun sengaja menggunakan sihir terlarang, yaitu sihir darah untuk mencoba membunuh Ryan. Akan tetapi, Ryan yang selalu mandi lumpur berhasil melakukan perlawanan dan menjatuhkan Rafael ke bawah tebing yang kemungkinan dia terbunuh. Bertahun-tahun kemudian di dunia nyata, kita diperlihatkan dengan putri kerajaan yang kecantikannya diidam-idamkan para wibu. Namun sayangnya, itu hanyalah mimpi dari seorang gadis biasa dari desa Gevaldon yang bernama Sophie, COD. Sementara itu, di sebuah rumah dekat makam Gevaldon, seorang gadis bernama Agatha menjalani kehidupan paginya dengan bermain bersama kucing peliharaannya dan selalu membantu ibunya untuk membuat ketan. Sophie dan Agatha ternyata berteman baik dari kecil, tetapi di samping itu keduanya sering dikucilkan oleh warga Gevaldon karena kepribadian Sophie yang tinggi layaknya Tuan Putri dan gaya hidup Agatha yang terlihat seperti penyihir. Di suatu hari saat keduanya pergi ke toko buku, Sophie mencari buku kesukaannya yang tentu saja buku dongeng kerajaan. Pemilik toko buku lalu menunjukkan Sophie sebuah buku yang dibuat dari sekolah legendaris, yaitu Baik dan Jahat. Pemilik toko menyebutkan bahwa sampai saat ini belum ada yang tahu pasti di mana letak sekolah Baik dan Jahat. Akan tetapi ada sebuah kisah yang menceritakan tentang gadis bernama Leonora yang diculik saat langit berwarna merah darah datang. Konon katanya sekolah itu sangat menginginkan Leonor, yang akhirnya ia ditarik paksa ke dunia dongeng, dan sampai saat ini ia tidak terdengar kabarnya lagi. Mendengar kedopokan tersebut, Sophie pun bertekad untuk pergi dari desa Gevaldon dan menjadi seorang putri di dunia dongeng. Ia lalu sengaja menulis surat dengan harapan diterima di sekolah tersebut. Gak cuma itu, Sophie juga menekankan kalau dirinya anak yang istimewa dan suatu saat akan mengubah dunia, seperti yang dikatakan dari almarhum ibunya. Sophie kemudian meletakkan surat itu di sebuah pohon harapan, dan tanpa disadari ternyata bayangan hitam dengan mata merah sedang mengamati Sophie dari balik semak-semak. Sementara itu, Agatha yang mengetahui Sophie ingin pergi dari Gevaldon memohon kepada Sophie agar tetap tinggal. Sophie pun akhirnya mengabulkan permohonan Agatha. Namun sayangnya Sophie mengingkari Agatha dan pergi diam-diam pada malam hari ke sebuah hutan. Di malam itu juga, Agatha muncul untuk menghentikan langkah Sophie dan mengajaknya kembali ke Gevaldon. Akan tetapi bayangan hitam tiba-tiba muncul dan menarik paksa kaki Sophie. Agatha pun tak tinggal diam. Ia segera meraih Sophie sehingga keduanya terbawa ke suatu tempat di tengah hutan. Tak sampai di situ saja, sosok burung kuntul raksasa yang sedang sakit demam juga muncul untuk menangkap mereka dan membawanya ke dunia dongeng, tepatnya di sekolah kebaikan dan kejahatan. Sesampai di sana, Agatha ternyata diturunkan ke sekolah kebaikan, sedangkan Sophie diturunkan di sekolah kejahatan yang tentu saja bukan keinginan Sophie. Agatha terbangun di kebun bunga dan bertemu dengan peri-peri serta murid ciwi-ciwi yang lainnya. Sementara Sophie yang memiliki nasib buruk bertemu dengan murid-murid kejahatan serta diperlakukan kasar oleh prajurit serigala.
Hal ini tentu saja membuat Sophie tak terima dan komplain kepada kepala sekolah kejahatan yang bernama Lady Lasso bahwa dirinya salah menempatkan sekolah. Lasa pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa keputusan ini sudah tepat untuk diri Sophie. Di sekolahan kebaikan, Agatha bertemu dengan Profesor Dovey yang akan bantu merubah penampilan Agatha. Hal ini membuat Agatha sedikit canggung karena seumur hidup dirinya belum pernah merias dengkulnya. Singkat cerita, orientasi dari kedua sekolah pun diadakan. Di sana, Sophie terlihat iri melihat Agatha karena dia menggunakan gaun cantik, sedang dirinya hanya menggunakan karun gauni saja yang berwarna hitam. Di tengah pertemuan tersebut, siswa dari kebaikan menunjukkan bakatnya yaitu tari pedang. Di saat itu juga salah satu siswa paling populer muncul. Dia adalah Tedros, putra dari King Arthur yang mewarisi pedang legendarisnya yaitu Excalibur. Rupanya yang lumayan tampan membuat salah satu Never berjenis Cyclops kesal. Ia lalu menantang Tedros berduel senjata. Akan tetapi saat Cyclops menyerang dengan kampak Balmond, ia langsung terpental oleh kekuatan pedang Excaliburnya. Lasso kemudian membantu Cyclops dengan memberinya api di kapaknya. Tetapi ujung-ujungnya Cyclops tetap kalah dan tangannya tugel oleh kapaknya sendiri. Di malam harinya, Agatha mencoba kabur melalui jendela asrama. Namun sayangnya ia dikejar-kejar oleh patung Cupid yang menjadi nyata dan berakhir di perpustakaan. Di sana, ia tak sengaja mendengar perdebatan Mr. Dovey dan Lasso tentang Sophie maupun Agatha yang mungkin ada kesalahan saat penempatan sekolah. Lasso begitu tak peduli karena ia masih kurangan murid berkualitas untuk mengalahkan sekolah kebaikan setelah 200 tahun mengalami kekalahan. Setelah keduanya pergi, Dara tiba-tiba muncul di mana-mana dan membentuk sosok Raval yang memperingati Agatha agar menjauh dari Sophie karena Sophie sekarang miliknya. Di sisi lain, Sophie bertemu dengan 3 teman kamarnya yaitu Dot, Anadil, dan Hester. Tapi Hester terlihat tak ramah ke Sophie. Jadi Sophie pun mengajak wajah Hester seperti nenek-nenek penyihir seperti di foto kamar mereka. Tanpa diketahui ternyata itu adalah ibu Hester yang akhirnya membuat Hester semakin marah dan menyerang Sophie. Saat keduanya sedang ribut, Agatha muncul untuk membawa Sophie ke tempat kepala sekolah yaitu Ryan. Sesampainya di sana, mereka melihat pena ajaib Storian yang sedang menulis kisah mereka. Ryan kemudian muncul menanyakan tujuan kedatangan keduanya. Agatha mengaku kalau ia ingin kembali ke Gavaldon, sedang Sophie masih dengan tekadnya yaitu masuk ke sekolah kebaikan. Ryan pun menjelaskan kalau ingin masuk ke sekolah kebaikan, maka Sophie harus membuktikan dirinya sebagai Ever dengan menemukan cinta sejatinya melalui ciuman cinta sejati. Manners. True love. I can't believe I'm actually saying this. Keesokan harinya, Agatha maupun Sophie berjuang di kelas masing-masing meskipun keduanya mendapat pulian dari teman kesekelasnya. What is that? Lalu saat Agatha sedang makan siang, ia dihampiri oleh Ever laki-laki yang bernama Gregor. Keduanya merasa memiliki persamaan karena sama-sama tidak ingin tinggal di sekolah ini. Gregor juga mengaku beberapa kali gagal dalam pelajarannya dan lebih memilih membuka warteg di kotanya. Bersama dengan itu, Sophie datang dan memilih Tedros sebagai cinta sejatinya. Ia pun minta Agatha untuk berikan surat cintanya kepada Tedros. Normal girl. Not from me, from my friend Sophie. Because you're definitely not normal. Di hari berikutnya, saat pelajaran bertahan hidup di hutan, guru mereka yaitu Yuba menunjukkan bunga cantik yang disebut pensi. Tapi bunga itu sangat agresif saat disentuh. Selain bunga, ada juga rapper labu yang akan memburu darah manusia di malam hari. Di saat itulah,
Gregor mulai tak nyaman dan memilih melarikan diri ke dalam hutan. Tapi aksinya itu melanggar peraturan sekolah yang pada akhirnya angin kencang mulai mengitari Gregor dan memusnahkannya begitu saja. Di samping itu, Sophie berada di kelas bakat dengan murid lainnya. Saat giliran Sophie untuk menunjukkan bakatnya, Hester kembali meledeknya yang akhirnya membuat keduanya ribut. Hester kemudian mengeluarkan pitik api dari tatonya dan menyerang Sophie. Karena tak tahu harus apa, Sophie pun berteriak ke arah jendela berharap ada yang menolongnya. Dan benar saja, kawanan tawon tiba-tiba datang lalu mengalahkan Hester serta pitiknya. Bersama dengan itu, kawanan tawon menunjukkan wujud aslinya yang ternyata adalah Raphael. Mengetahui bahwa Raphael memilih Sophie, Leso pun mulai berpikir kalau Sophie memiliki potensi untuk memenangkan kemenangan kejahatan yang sudah mengalami kekalahan selama berabad-abad. Sementara itu di sekolahan kebaikan, Profesor Dovey menunjukkan ke muridnya ikan harapan, di mana para murid bisa meminta apapun dan akan terkabul oleh ikan harapan. Saat giliran Agatha, ia berharap agar mereka bisa pulang, dan di saat itulah ikan-ikan harapan mulai berkerumung, dan saat ditarik muncullah seorang murid yang ternyata terjebak menjadi ikan harapan selama 100 tahun. Jadi, murid-murid yang gagal akan mendapatkan hukuman berupa berubah menjadi hewan. Bersama dengan itu, datanglah seekor burung kuntul demam yang dipercaya Agatha sebagai Gregor. Agatha pun mencoba untuk membantunya, tetapi Tedros datang dan membunuhnya dengan pedang Excalibur. Agatha tentu saja tak terima dan langsung melayangkan pukulan ke arah Tedros. Setelah keributan, Profesor Dovey berpendapat bahwa Agatha adalah putri sejati pertama yang masuk ke sekolah kebaikan karena kepribadiannya tanpa pamrih dan memiliki empati yang tinggi. We have to talk. Kita beralih ke kantin, di mana Tedros yang sudah menerima suratnya bertemu dengan Sophie. Namun saat keduanya sedang ngobrol, prajurit serigala malah menarik Sophie karena seorang penyihir tidak boleh mengobrol dengan seorang pangeran. Sophie lalu diseret ke ruang jahanam, di mana dia dihukum oleh Lasso dengan memotong rambutnya menjadi pendek. Sophie pun mulai putus asa karena ia tidak cantik lagi. Akan tetapi, Raphael kembali muncul melalui cermin dan memprovokasi Sophie agar melakukan apapun yang ia mau untuk mengambil hati Tedros. What you want, it won't give you what's yours. One's finger glow. It will prove to be invaluable. Keesokan harinya, murid-murid dari kebaikan dan kejahatan berkumpul untuk diaktifkan cahaya jarinya sehingga mereka bisa menggunakan sihirnya dengan jarinya. Ya benar. Di saat itu juga, Sophie muncul dengan kepribadian dan gaya yang baru. Perubahannya itu ternyata didukung oleh para Nevar, yang akhirnya Sophie memiliki banyak pengikut, termasuk Hester and the gang. Melihat perubahan Sophie yang menurutnya negatif, Agatha pun mengingatkan Sophie bahwa cantik saja tidak cukup untuk mendekati Tedros. Maka dari itu, Agatha akan membantu Sophie mendapatkan Tedros dengan sihirnya. Usaha Agatha membantu Sophie akhirnya membuahkan hasil, akan tapi kedekatan keduanya malah menyebabkan kekacauan antar kedua sekolah. Mereka lalu menghadap ke kepala sekolah, dan untuk menguji kesetiaan mereka, Ryan pun akan menguji mereka dengan trial by trial, di mana Sophie dan Tedros akan masuki hutan biru, tetapi dari sisi yang berbeda. Di sana mereka harus menghadapi mara bahaya dan keduanya harus bertemu sebelum fajar tiba. Dan jika salah satu dari mereka menjatuhkan sapu tangan merah, maka uji coba tersebut berhenti dan keduanya dinyatakan gagal.
Trial battle pun dimulai, tetapi di menit awal teriakan Sophie sudah memenuhi tempat itu karena diserang oleh bunga pensi dan labu. Agatha pun merubah dirinya menjadi merpati dan menolong Sophie dari rapper labu. Sampai akhirnya muncullah Tedros yang melawan rapper labu dengan pedangnya. Saat pedangnya terlempar, Agatha secara sembunyi-sembunyi menyuruh Sophie untuk mengambilnya dan membantu Tedros. Namun kepribadiannya yang seperti Tuan Putri enggan membantunya karena berpikir pangeranlah yang harus menyelamatkan sang putri, bukan malah sebaliknya. Karena tak ada waktu untuk udut, Agatha pun terpaksa muncul di hadapan Tedros sambil membawakan pedangnya, sehingga Tedros berhasil mengalahkan rapper labu dengan memenggal labunya. Mengetahui Agatha ikut campur, Tedros pun nesu dan menjatuhkan sapu tangan merahnya. You did this. Akibat dari kejadian tersebut, Sophie pun dikurung di dalam kamarnya, tetapi Raphael lagi-lagi muncul dan kembali memprovokasi Sophie. Ia meyakinkan Sophie kalau Agatha adalah musuhnya dan satu-satunya yang peduli dengan Sophie hanyalah Raphael. Tak hanya itu saja, Raphael juga memberi sihir darahnya untuk Sophie dan menjadikannya lebih kuat daripada siswa manapun. Efek dari sihir darah tersebut ternyata membuat Sophie sedikit demi sedikit menjadi nenek sihir yang menyeramkan, meskipun nantinya akan kembali ke bentuk semula. Gak cuma itu, Sophie juga menggunakan sihir darahnya untuk mengubah Leso, Dove, dan staf sekolah lainnya menjadi miniatur boneka. Sementara itu, di sekolah kebaikan, para murid Ever sedang melakukan pesta prom. Di sini, Tedros menyadari kebaikan dan ketulusan dari Agatha. Jadi, ia pun mengungkapkan perasaannya kalau Agatha lah cinta sejatinya. Namun, bersama dengan itu, Sophie datang untuk memancing emosi para Ever dan akhirnya membuat para Ever berbondong-bondong melakukan serangan ke sekolah kejahatan. Everybody say hello to our guest. Karena para Ever menyerang terlebih dahulu, posisi mereka pun berubah, di mana para Ever menjadi murid kejahatan, begitu pula dengan sebaliknya. Dan dari situlah keributan mulai terjadi. Sophie lalu pergi ke ruangan kepala sekolah dan mendapati kalau Raphael selama ini ternyata menyamar sebagai Ryan. Jadi di awal film, Raphael sebenarnya kembali bangkit setelah terjatuh dari tebing dan menyerang Ryan sampai meninggal. Setelah Raphael melihat potensi Sophie, ia dengan sengaja memasukkan Sophie ke sekolah kejahatan dan mengasahnya meningkatkan kemampuan Sophie. Dan dengan begitu, Raphael bisa memenuhi keinginannya merubah dunia bersama Sophie. Ia lalu mengungkapkan kalau Sophie adalah cinta sejatinya, dan saat keduanya bertukar air liur, kedua sekolah mulai runtuh yang membuat Sophie sedikit khawatir karena akan membunuh murid-murid lain. Make way for true evil. Tak sampai di situ, Sophie juga melihat Storian sedang menulis tentang kematian Agatha yang membuat Sophie semakin sedih. Di waktu yang sama, Agatha muncul untuk menyadarkan Raphael. Marah dengan ucapan Agatha, Raphael pun melemparkan Storian ke Agatha, namun Sophie dengan sigap memasang badan untuk sahabatnya. Alhasil, Sophie pun tertusuk oleh Storian yang membuat mantra Raphael melemah dan mengembalikan keadaan seperti semula. Tedros kemudian datang dan melakukan serangan ke Raphael. Keduanya berduel sampai akhirnya Raphael hampir membunuh Tedros dengan belatinya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Sophie kemudian melayangkan pedang Excalibur yang kemudian diraih oleh Agatha untuk membunuh Raphael. Setelah Raphael dikalahkan, Sophie bersiap untuk menghadapi kematiannya. Tentu saja hal ini membuat Agatha sedih dan meneteskan air matanya di luka Sophie. Namun, air mata itu secara ajaib menyembuhkan luka dan detak jantung Sophie yang akhirnya Sophie pun kembali hidup.
Kini keadaan kembali seperti semula. Para Never dan Ever juga berdamai, serta para staf sekolah kembali ke ukuran manusia normalnya. Mereka juga memutuskan untuk menyatukan kedua sekolah dengan damai.